Pekerjaan Ijum kalau warung udah tutup ke hutan, ke kebun di sekitar rumah. Dia mencari rumput untuk kambingnya. Rumput-rumput yang berjatuhan di bawah kolong diambil sama si Parno, dijejelkannya ke mulut si Ijum. Kau makan ini rumput ini. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Halo Mak, masih ingat kan cerita yang kemarin tentang si Ijum? Anak perempuan kelas 2 SMP yang dijodohkan sama mamanya dengan laki-laki pilihan mamanya, anak dari kawan mamanya, anak kawan satu kapal dulu waktu zaman transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera. Mereka akhirnya menikah, tapi si Ijum dengan suaminya belum tinggal satu rumah karena si Ijum masih kelas 2 SMP. Ada kesepakatan dengan mamanya si Ijum, mereka baru akan bersatu satu rumah kalau Ijum tamat SMP. Itu masih ingat kan? Ini lanjutan kisahnya, Mak. Ijum akhirnya tamat SMP. Ini adalah masa-masa yang sangat ditakuti oleh Ijum karena dia harus tinggal di rumah mertuanya. Tapi apa mau dikata, apa mau dibilang? Nasibnya kayaknya memang udah kayak gitu. Sesuai dengan perjanjian, pindahlah si Ijum tinggal di rumah mertuanya. Dimulailah babak baru kehidupannya sebagai istri dalam usia muda. Dimulailah penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan Ijum. Kasihan Mak, dramanya dimulai. Mertua Ijum orang kaya di kampungnya, tanahnya lebar, ladangnya lebar, kebunnya banyak, dan ternak kambingnya banyak. Punya warung makan, pagi sarapan sampai ke makan siang. Habis makan siang baru warung itu tutup. Otomatis si Ijum harus jadi menantu yang ikut membantu pekerjaan mertuanya di rumah. Mereka tinggal di satu kamar, di bagian rumah itu tidurlah dia di situ sama si Parno. Parno nggak menerima Ijum dengan hati yang penuh cinta. Dia nggak suka karena Ijum nggak cantik katanya gitu. Pokoknya bukan selera dia lah. Dan memang Ijum nggak cantik. Ijum harus bangun pagi-pagi kali karena warung kan mertuanya. Bantu masak, bersihkan rumah, nyiapkan sarapan dan seterusnya. Dia harus bangun paling lambat jam 5. Setelah itu, setelah beres bantu masak-masak, bantu bersih-bersih, dia bantu jaga warung. Nah, jaga warung ini masalah karena dia nggak pandai, Mak. Nggak pandai dia jualan, nggak pandai masak, nggak pandai bikin kopi, nggak pandai. Pokoknya apa yang dia kerjakan itu selalu nggak memuaskan. Bahkan pelanggan, orang-orang yang beli pun itu banyak yang langsung komplain. Kalau pembeli komplain karena dia nggak pandai melayani warung itu, nggak pandai jualan, nggak pandai bikin gorengan, bikin kopi, komplain langsung ke mama mertuanya, hajablah dia pokoknya. Kadang-kadang di depan tamu itu dia dimarahin. Itulah si Ijum. Kasian kan Mak? Begitu juga Parno. Parno itu kalau Ijum masak nggak enak, bikin kopi nggak paten rasanya, kayak rasa kopi di warung mamanya, maka nggak segan-segan dia membentak-bentak si Ijum, marah-marah sama Ijum. Pernah suatu kali dia bikin kopi, kopinya kurang panas kopinya. Ya memang kopi kalau nggak panas nggak enak lah pula, ya kan Mak? Apa yang dilakukan Parno? Dipanggilnya Ijum, sini kau dulu, dia bilang, kau yang bikin kopi? Iya bang, katanya, sini tanganmu. Ditumpahkannya kopi itu di tangan si Ijum. Ditumpahkannya kopi ke tangan Ijum, panas nggak? Kata dia. Ya panas juga sebetulnya kalau di tangan, ya kan? Tapi buat Parno itu kurang panas. Bikin kopi itu yang panas, kalau nggak panas nggak enak, ngerti? Kata si Parno marah-marah. Yang kedua, kalau Ijum masak nggak enak, gitu ya, nggak enak rasanya dibanding masakan mamanya. Habislah dia Mak dimarahi. Terus kan Mak, sejak tinggal bersama mertuanya, tinggal di rumah mertuanya, tinggal ikut suaminya, Ijum nggak pernah dikasih nafkah ekonomi, nggak pernah. Jadi Parno itu menjatah belanjaan. Parno yang belanja, beli beras, beli sayuran, beli berambang bawang, beli cabai, segala macam keperluan rumah tangga itu si Parno yang belanja. Ijum tinggal bilang, kalau beras habis, dia bilang, bang beras habis katanya. Dibeli sama si Parno. Sampai pakaian dalamnya si Ijum, pakaian dalam, itu yang beli pun si
Parno, harus Parno. Pokoknya Ijum ini jadi lebih kayak pembantu lah dibanding jadi istrinya si Parno. Parno suka kali bandingkan Ijum sama mantan cewek-ceweknya. Dia bilang, cewekku banyak di luar sana, nggak ada satupun yang kayak kau ini eleknya, nggak ada satupun yang kayak kau ini gobloknya, kata si Parno setiap hari. Setiap mendengarkan hinaan, cacian dari si Parno suaminya, Ijum hanya diam. Dia nggak nangis, Mak. Sedih pun nggak. Kok nggak sedih? Dalam hatinya gini, ya mampus itu, mau aku jelek, mau kau nggak suka ya terserah. Kau pikir aku suka kali sama kau? Dalam hatinya anak kecil, mah. Memang dia istrinya, tapi dia kok nggak tersinggung karena dia juga nggak merasa suka sama si Parno itu. Jadi dia juga nggak merasa istri gitu. Cuman karena harus nurut aja sama mamanya, sama orang tuanya. Begitulah, Mak. Nanti jam 2 warungnya tutup kan. Warung mertuanya tutup jam 2. Pekerjaan Ijum kalau warung udah tutup ke hutan, ke kebun di sekitar rumah. Jadi sekitar rumah mereka ada perkebunan kelapa sawit. Di situ dia mencari rumput untuk kambingnya. Jadi kambing mertuanya tuh banyak, nggak dilepas, nggak diangon, si kambing ini dicarikan rumputnya, diaritkan rumputnya. Sejak ada Ijum, kambing-kambing itu dicarikan rumputnya sama si Ijum. Jadi betul kan, Mak? Ijum itu bukannya jadi istri Parno sebetulnya, jadi pembantu di rumahnya. Tukang masak, bersihin rumah, nyuci, apalagi ngaritkan kambing. Kalau bayar orang udah berapa itu? Kalau sekarang ngarit rumput kambing itu sekarang ya 50.000 sehari, Mak. Bayangkan kalau dibayar dengan uang berapa gajinya sebulan 30 hari kali 50.000. Tapi dia nggak dibayar karena dianggap sebagai istri, dianggap sebagai menantu yang harus mengabdi, yang harus bekerja, yang harus berbakti di rumah mertuanya sebagai istrinya si Parno. Nanti, Mak, pulang ngarit udah jam 5 sore. Bergoni-goni, Mak, dia ngarit untuk carikan kambing mertuanya yang jumlahnya lebih dari 20 ekor. Bergoni-goni dia carikan itu si rumput itu. Jadi dia pulang ke rumah udah sore, udah jam 5 sore lah, itu udah mau maghrib kan, Mak. Maghrib kan 6:30 gitu kan. Sibuk lagi lah dia masak, bereskan rumah, segala macam persiapan untuk makan malam. Kerja sendiri dia. Si Parno itu nggak punya saudara perempuan yang tinggal di rumah, udah pada kawin semua. Jadi tinggal Parno sendirian di rumah, Mak. Si Jum inilah yang membereskan semua pekerjaan rumah tangga karena dia perempuan dan dia menantu yang harus menjadi menantu yang baik dalam tanda petik sebagaimana menantu lain di kampung itu. Penderitaan si Ijum terus bertambah. Beban gandanya bukan main beratnya, Mak. Pekerjaannya nggak udah-udah di rumah itu. Dalam situasi begitu, nafkahnya nggak dikasih, nafkah ekonomi ya, Mak. Dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jajan, nggak bisa apa-apa, dijatah sama si Parno. Kemudian kalau dia salah sedikit dimarah. Nggak ada sedikit pun sayangnya Parno sama si Ijum. Begitu juga mertuanya, nggak ada sayang-sayangnya, sedikit pun nggak sayang sama Ijum ini. Suatu hari kan, Mak, kambing yang biasanya dikasih makan sama si Ijum itu 1 ekor masuk angin, kembung perutnya dan mati. Si Parno marah kali sama Ijum, marah kali dia. Dipanggilnya si Ijum, "Hei, sini kau kasih makan rumput apa kambing ini? Rumput apa yang kau cari, yang kau kasih makan sama kambing sampai mati kambingku?" Katanya. Ijum terdiam. Dia bilang, "Rumput kayak biasanya loh, Bang. Rumput kayak biasa yang aku cari," kata si Ijum, Mak. Tapi sama si Parno, Mak, diambilnya sisa-sisa rumput yang ada di bawah kolong kandang kambing itu. Kan kandang kambingnya tinggi gitu, Mak. Jadi di bawah itu ada kolongnya. Rumput-rumput yang berjatuhan di bawah kolong diambil sama si Parno, dijejelkannya ke mulut si Ijum. "Kau makan ini rumput ini."
Katanya gitu mak, marah kali dia mak. Lain kali kalau kambingku sampai mati lagi gara-gara kau kasih makan rumput yang gak jelas, awas kau. Kata si Parno, sangat marah dia dan pergi meninggalkan Ijum. Mertuanya tahu kalau Ijum dibegitukan sama si Parno. Tapi mertuanya gak peduli mak, dibiarkannya aja. Dibiarkannya aja Ijum diperlakukan seperti itu sama si Parno. Kasihan kali mak Ijum mak. Hari itu untuk pertama kali dia menangis. Untuk pertama kali mak dia nangis di kamarnya. Dia bilang, Tuhan, kayak gini ya rasanya jadi istri. Dimarahin, semua salah, semua kerjaan harus kukerjakan, tapi semuanya salah. Ya kalau kambing itu mati, masa aku yang salah? Kata si Ijum, gadis kecil 15 tahun baru tamat SMP yang harus menjadi istri seorang laki-laki yang gak mencintainya, menjadi menantu dari mertua yang gak menyayanginya. Waktu berjalan terus, akhirnya gak terasa Ijum udah tinggal di rumah mertuanya selama 3 tahun. Penderitaan demi penderitaan dialaminya dengan tabah. Diterimanya semua penderitaan itu tanpa ada perlawanan. Gak pernah dia melawan. Paling-paling dia nangis diam-diam. Kalau dia pulang ke rumah ditanya sama mamanya, gimana kehidupan rumah tanggamu? Dia jawab, baik ma, alhamdulillah. Dia selalu jawab gitu. Karena dia tahu kalau ngadu pun dia gak ada gunanya. Dia pernah ngadu tapi sama mamanya malah dimarah. Dia bilang, kau udah 3 tahun berumah tangga, masa kau gak bisa menyesuaikan diri? Kata mamanya, ya belajarlah. Gitu mamanya bilang. Suatu hari, Ijum kepikiran, barangkali kalau dia tinggal di rumah sendiri, barangkali dia akan terbebas dari kekejaman mertuanya. Barangkali si Parno gak akan sekejam ini kalau tinggal di rumahnya sendiri. Itu pikiran si Ijum. Maka suatu hari Ijum memberanikan diri mak. Dalam situasi yang menurut dia pas, dia ngomonglah sama suaminya Parno. Bang, kita pindah rumah yuk bang. Jelek-jelek kita bikin rumah sendiri yuk bang. Kayaknya kalau tinggal di rumah sendiri enak lah. Kata si Ijum sama Parno. Herannya mak, Parno gak marah. Biasanya kalau Ijum nyampaikan pendapat apa aja pendapatnya, sikit aja pendapat dari dia, itu biasanya langsung disemprot, dimarah. Kalau nggak dibentak ya dipakuk-pakuk gitu. Sekali ini Parno diam. Parno diam, nggak langsung menjawab, nggak langsung membantah. Gimana pendapat Anda mak? Apakah Parno akan setuju dengan tawaran dari Ijum untuk pindah rumah aja? Apakah menurut mama kalau pindah rumah sendiri gitu, nggak tinggal tempat mertua, Parno akan berubah sikap, akan lebih baik, akan menyayangi Ijum? Kasih pendapat ya mak, kasih pendapat ya. Terima kasih.